Tapi ada tamu pekan lalu yang minggu ini baru hadir. Harusnya Anda ketemu sama teman Anda, Kamarudin. Jadi debatnya lebih jelas mana yang benar. Jadi karena itu saya tidak untuk berdebat. Saya hanya ingin tanya, sebetulnya sudah dijelasin juga waktu itu oleh Kamarudin, tapi dari versi Anda sendiri. Apa yang terjadi ketika klien Anda ditangkap KPK? Terima kasih Bang. Klien saya ditangkap tanggal 21 malam. Ya. Kemudian tanggal 22 ada sepupunya pengacara juga namanya Dapot. Rekan saya minta tolong dari kantor saya untuk mendampingi. Sehingga jam 4 sore penyidik KPK memanggil kita ke atas dan tanda tangan kuasa. Setelah itu habis maghrib baru ditaruh di rutan Polda karena rutan Pondok Bambu. Saya nggak mau memperdebatkan lagi apa yang berhak itu Anda yang duluan atau Kamarudin yang duluan. Yang ingin saya tanya, klien Anda dengan Idris ya, itu mengantarkan uang ke Wafid ketika ditangkap tangan. Yang benar itu berapa uang itu? Uang yang diserahkan oleh Pak Idris didampingi oleh Bu Rosa jumlahnya berkisar 3,2 M. 3,2 miliar. Dan itu sudah disampaikan di BAP kelima. Dalam bentuk cek. Dalam bentuk cek. Dolar itu dia juga yang bawa bukan? Tidak. Hanya cek itu saja. Sebagai apa kata Rosalina? Yang dijelaskan oleh Bu Rosa sampai terakhir BAP itu adalah dana talangan operasional yang diminta oleh Pak Wafid. Bu Rosa membantu mencarikan itu. Itu saya juga sudah perdebatkan dengan pengacaranya Pak Wafid waktu itu. Saya bilang kalau gitu yang kasih uang melekat banget. Klien Anda mengasih talangan ke Wafid. Klien saya diminta tolong ke Pak Idris untuk membantu Pak Wafid. Membantu Pak Wafid. Uangnya dari Pak Idris. Uangnya dari Pak Idris. Pak Idris yang punya proyek di Palembang. Itu klien saya tidak tahu soal itu, Bang. Bukan proyek itu dari klien Anda juga? Tidak. Dalam BAP klien saya tidak pernah menceritakan tentang Wisma Atlet. Dari mana dia kenal Wafid? Mereka kira-kira 7-6 bulan yang lalu dikenalkan oleh rekan Bu Rosa juga, dan itu juga rekan Pak Wafid. Itu namanya Paul Nelwan. Sebagai apa dikenalkan seorang pengusaha swasta dengan seorang sekretaris menteri? Untuk apa? Jadi Bu Rosa ini adalah orang di lapangan. Waktu itu dia bekerja di PT Anak Negeri. Karena dia berteman banyak bukan dengan Paul Nelwan saja, pengusaha-pengusaha yang lain juga ada. Pak Paul Nelwan menjelaskan kepada Bu Rosa, Bu, mau kenal nggak sama Pak Wafid? Yang namanya klien saya orang lapangan, bersedia saja kenal sama siapapun. Baik. Setelah itu sering dia ketemu? Mereka hanya 3-4 kali ketemu. 3-4 kali? 3-4 kali. Pertama kali ketemu tukaran handphone. Akhirnya Pak Wafid minta tolong Bu Rosa untuk menyediakan dana talangan tersebut. 3-4 kali ketemu langsung minta minjam uang? Iya. Dan yang diminta tolong oleh Pak Wafid, Bang, bukan hanya Bu Rosa. Ada beberapa pengusaha yang diminta tolong oleh Pak Wafid. Untung saya nggak kenal Wafid ya. Minta tolong juga. Ya, ingin saya tahu. Waktu itu juga dijawab, itu tidak ada bunga, tidak ada jaminan, tidak ada perjanjian. Betul. Saya tanya hati nurani Anda sebagai pengacara, wajar gak itu ada pinjaman kayak gitu? Saya kira wajar, Bang. Wajar? Wajar. Kenapa saya bilang wajar? Saya tambah ajaib pengacara di Jakarta. Karena begini, Bang. Ini pinjaman yang akan dikembalikan. Bukan uangnya Pak Idris hilang. Setelah anggaran turun, Pak Wafid siapa yang jamin bahwa itu dikembalikan? Kalau Wafidnya habis pinjam mati gimana? Jadi begini, Bang. Peminjaman itu tidak terlepas daripada pertaruhan jabatan Pak Wafid sebagai Sesmenekora. Terlalu kecil dia menggadaikan jabatan dengan uang 3,2 miliar. Itu, Bang. Realitasnya seperti itu. Berapa sih gaji Wafid sebagai Sesmenekora? Gimana, Bang? Berapa gaji Wafid sebagai Sesmenekora? Saya nggak tahu itu, Bang. Mungkin Abang tanya sama lawyer yang Pak Wafid mungkin ada di sini.
Saya kira 300 tahun gaji dia ada itu jumlah itu. Tapi ya, begitu persoalan saya. Persoalan saya itu logika hukum. Dia ini 3-4 kali ketemu si Wafid. Bisnis apa yang bisa diharapkan dari Wafid? Bu Rosa ini kan akan memulai bisnis baru setelah dia keluar kira-kira akhir tahun lalu dari PT Anak Negeri. Bisnis tersebut tentu mungkin bisa juga berkaitan dengan kegiatan di Menpora. Dalam penjajakan bisnis pribadi itulah Pak Wafid yang sudah kenal mengatakan ini ada problem kita dalam menanggulangi SEA Games. Makanya Ya, kita tolong. kalau begitu ya masih ada yang diharapin dari pinjaman itu, bukan sekedar lillah ta'ala, mudah-mudahan Tuhan kasih kita pahala gitu, tapi bisnisnya bisa berkembang di Ya, situ. karena Bu Rosa tahu Pak Wafid itu Bisnis orang apa itu? Bu Rosa ini akan memulai bisnis pengadaan barang. Oh, supplier. Pengadaan barang, supplier, alat-alat. Itu yang punya Nazarudin juga? Tidak, dia mulai pribadi. Karena dia mulai November 2010 sudah mengundurkan diri dari PT Anak Negeri. Iya, perusahaan Nazarudin banyak banget. Itu saya nggak tahu itu, Bang. Ya, artinya mana tahu yang baru ini PT Anak Bangsa bukan? Bukan. Belum ada bentuk Ya. usahanya, Bang. Oh, belum ada PT-nya? Belum ada bentuk, ya. Oh, belum ada PT? Belum. Baru rencana? Baru rencana. Mungkin dari hasil dia kerja di Anak Negeri dulu menabung usaha yang baru lagi. Dia kenal Nazarudin nggak? Gimana, Bang? Dia kenal Nazarudin nggak? Kalau ketika dia kerja di PT Anak Negeri ada beberapa kali ketemu. Kok dia mengatakan tidak kenal dan Nazarudin bilang tidak kenal dia? Tidak kenal dalam artian begini, Bang. Tidak ada perintah dari pimpinan Anak Negeri untuk kejadian malam itu. Yang di BAP yang ada pada proses BAP sekarang, kejadian ketika malam penyerahan cek itu. Kalau ada hal-hal lain di luar itu. Kok saya mendengar sering tuh Pak Nazarudin? Kalau Nggak, dia ini kan direksi Anak Negeri. Salah satu pemilik Anak Negeri itu Nazarudin. Di order nggak tahu direksinya. Bu Rosa itu direktur marketing. Dia Ya, tidak tahu direksi tentang lah. akte perusahaan. Memang ada dalam akte sahamnya 0%. Tapi itu dia tidak menyerahkan saham dan tidak dipakai namanya. Direktur tidak tahu akte perusahaan. Tidak, Bang. Bu Rosa tidak pernah baca itu. Wajar nggak menurut? Kalau menurut saya, karena dia pekerja, tidak terlalu banyak tuntutan dia untuk mengetahui perusahaan Anak Negeri tersebut. Nggak wajar nggak seorang direksi tidak pernah lihat akte perusahaan? Kalau menurut saya, dari sisi mana kita menilai, Pak? Kalau dia ingin mengetahui internal perusahaan yang dia kerjakan, tentu dia tahu akte. Tapi kalau dia hanya bekerja, tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam bisnis perusahaan tersebut, dia hanya job profesional, dia tidak peduli apa akte. Ada orang atau ada Pak Nazar atau tidak di sana. Ada dibohongin klien Anda nggak ada merasa? Saya ketika mendampingi klien saya, pertama yang paling prinsip saya, you harus jujur sama saya. Kejujuran inilah yang saya perjuangkan dalam proses pendampingan dia. Kejujuran dia itu seperti yang Anda ceritakan malam ini. Betul. Ada dibohongin. Makasih, Bang. Saya